Shalom, selamat pagi teman-teman. Aku Eca, Aku Ica. dan kami berdua akan menemani kalian untuk beribadah pada hari Minggu ini. Nah, di saat seperti ini, kita itu harus baik-baik bersyukur. Benar nggak nih, Ca? Iya, benar banget. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Allah itu baik dengan bangkit berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib tak kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tepat waktu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah remaja pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, masih pada semangat kan kalian? Yuk sama-sama kita pujikan ku daki-daki dengan tetap bangkit berdiri. Hijau membentang,
Pasti kita pernah melakukan pelanggaran yang sempat mendukakan hati Tuhan. Mari sama-sama kita memohon ampun lewat doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau beri pada kami ya Bapa. Pada hari ini Bapa, kami mau melakukan ibadah remaja. Kami datang bukannya membawa kesucian hati kami, tetapi kami membawa sekali kesalahan pelanggaran yang sempat mendukakan hati-Mu Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Dan kiranya juga Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk menghadap kehadirat-Mu pada saat ini. Demikian ya Bapa, pengakuan dosa kami. Doa ini yang kurang dari sempurna, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai firman, mari kita nyanyikan satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi, shalom anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dalam masa pandemi yang seperti ini, kita harus tetap semangat, tetap mohon pimpinan Tuhan. Kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Oke? Ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dan kita akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, anak-anak-Mu remaja, ingin beribadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menuntun kami, biarlah firman-Mu yang kudus
dapat kami hayati dengan sungguh-sungguh, dapat kami terima dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebelum kami juga mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima sabda firman-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, kiranya juga Tuhan berkati, supaya apa yang disampaikan itu benar-benar kehendak-Mu yang terjadi, bukan dari kehendak diri manusia hamba-Mu, tetapi benar-benar kuasa Tuhan yang terjadi saat ini. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Matius 4 ayat 1-10. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema eling marang pangandikaning Gusti. Jadi yang dimaksud dengan eling marang pangandikaning Gusti kalau di Indonesia kan adalah ingat akan perkataan Tuhan Allah. Perkataan Tuhan Allah itu apa? Perkataan Tuhan Allah itu adalah firman Tuhan. Berarti ingat akan firman Tuhan. Nah, ada 3 hal yang kita harus ketahui di dalam kita belajar tentang firman Tuhan. Yang pertama adalah kita mendengarkan. Yang kedua, kita harus mengingat. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa melakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, dalam setiap kita mengikuti ibadah, yang terutama kita tentunya harus mendengarkan dulu. Mendengarkan pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti pengkhotbah juga tidak mendengarkan, tetapi pengkhotbah itu ketika menyampaikan firman, itu juga mendengarkan. Nah, di dalam kita melakukan pelayanan, pelayan itu ibarat pedang bermata dua. Jadi dia juga sebagai penyampai firman, tetapi juga sebagai penerima firman. Jadi ada yang balik. Jadi mendengar. Yang mendengar adalah yang mendengarkan adalah jemaat atau kita anak-anak. Yang menyampaikan adalah pengkhotbah, itu juga mendengarkan. Karena dia juga yang saya katakan tadi pedang bermata dua, sama-sama saling mendengarkan firman Tuhan. Kemudian setelah kita mendengarkan, apa kira-kira yang harus kita
perhatikan. Yang kedua adalah kita harus mengingat akan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pengkhotbah, supaya setiap kita akan selalu ingat firman yang sudah diajarkan oleh pengkhotbah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan atau menerapkan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, kalau tadi kita bicara tentang tema renungan eling marang pangandikaning Gusti, mengingat akan firman Allah dalam kehidupan kita di dunia ini, musuh yang paling besar itu adalah apa kira-kira? Musuh yang paling besar? Iblis ya. Iblis tidak suka dengan situasi, kondisi, keadaan manusia yang damai. Iblis tidak suka dengan manusia yang mempunyai jiwa rendah hati. Iblis tidak suka dengan orang yang senantiasa menurut dengan kehendak Allah. Iblis selalu mencari celah pada manusia untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, iblis juga selalu memanfaatkan manusia di saat manusia itu sedang dalam pergumulan, di saat manusia itu sedang dalam terjepit, kepepet, mungkin patah hati, mungkin karena ada masalah keluarga atau mungkin ada masalah di sekolah. Nah, disitulah iblis selalu hadir untuk mencari celah yang baik bagi iblis untuk menggoda manusia. Nah, tadi pada pembacaan firman Tuhan tadi, dalam perikop tadi kalau kita baca judul dari LAI itu memberi judul pencobaan di padang gurun. Siapa yang dicobai? Kalau kita tadi mendengarkan benar-benar yang dibacakan dalam firman Tuhan itu, yang dicobai adalah Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ketika Tuhan Yesus sudah selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, iblis datang karena Yesus dalam keadaan sangat lapar. Lalu apa yang dikatakan iblis? Jika engkau anak Allah, batu ini jadikanlah roti. Ya, seperti itu ya. Dalam firman Tuhan di ayat 1 dan 2. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kira-kira seperti itu kalau dibahasakan dengan bahasa sederhana. Tapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus bagaimana? Kira-kira bagaimana? Tadi kalau Anda anak-anak mendengarkan, tentunya anak-anak ingat ya. Manusia hidup tidak hanya dengan roti saja, tetapi dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iblis tidak patah semangat untuk menjatuhkan manusia di dalam dosa. Ternyata di saat Tuhan Yesus menjawab seperti itu, iblis mengajak Tuhan Yesus di bait Allah, di atas bumbungan Allah. Tuhan Yesus diminta untuk iblis, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke tanah. Ada tertulis bahwa engkau tidak akan terantuk batu, karena malaikat-malaikat sudah menatang kaki Anda di bawah tanah. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus?
Jangan mencobai Allah. Jangan mencobai Allahmu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan kondisi masa pandemi yang seperti ini, tentunya anak-anak juga merasa jengkel, barangkali merasa jenuh di rumah, merasa bosan, dan yang lain-lain. Mungkin kita selalu pakai masker, barangkali itu juga kita menjadi bosan. Dan akhirnya bisa jadi karena godaan tadi, bisa jadi ngapain saya harus pakai masker? Gak pakai masker juga ndak apa-apa. Nek niate loro ya loro, nek niate engko aku kena virus COVID-19 ya kena virus. Tapi apakah demikian? Tidak. Itu namanya kita mencobai Tuhan Yesus. Itu tadi sudah dikatakan di jawaban Tuhan Yesus tadi, jangan mencobai Allahmu. Ya, yang ketiga, iblis juga tidak patah semangat dalam mencobai Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa di atas gunung yang sangat tinggi. Di situ dilihatkan betapa megahnya dunia yang ada di sekitarnya. Seperti kalau kita melihat ketika kita berada di puncak, misalnya di Tretes, wah, di bawah kita bisa melihat kelihatan bagus sekali ya. Ada rumah kelihatan bagus, ada hotel kelihatan bagus, dan lain sebagainya. Pohon-pohonan yang rindang, apalagi kalau malam, ya lampu berkelip-kelip banyak sekali. Waduh, luar biasa, menyenangkan sekali. Nah, di situ iblis mengatakan, jika engkau menyembah aku, semua ini akan kuberikan kepadamu. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Nyala iblis. Nyala iblis. Karena hanya dengan Tuhanlah engkau menyembah Allah. Karena hanya dengan Dialah engkau menyembah. Itu yang diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada iblis. Lalu saat itu iblis pergi. Gambaran godaan di padang gurun ini setidaknya menjadi gambaran bagi kita bahwa godaan di dunia ini sangat besar dan iblis selalu mengincar kita pada saat kita lengah. Yang kedua, ingat bahwa iblis selalu datang pada saat yang tepat. Saat kita sedang dalam keadaan galau, saat kita dalam keadaan susah, saat kita dalam keadaan terpojok. Nah, disinilah iblis selalu hadir untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, yang ketiga, maka untuk membentengi kita dari godaan iblis, kita harus selalu ingat akan firman Tuhan. Kita selalu ingat, dan tidak hanya selalu ingat, tetapi kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita dikuatkan oleh Tuhan untuk kita bisa melawan godaan iblis. Nah, ketika kita akan berbuat yang jahat, maka kita akan selalu dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kita sudah berserah diri pada Tuhan dengan berdoa, kita selalu ingat akan firman Tuhan, maka kita akan dihindarkan oleh si jahat. Nah, bisa jadi begini, ketika kita akan berbuat jahat, kalau kita rajin mengingat akan firman Tuhan, membaca akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, nah di situ ketika kita mau berbuat jahat, lalu ingat, oh iya, firman Tuhan itu tidak boleh saya berbuat seperti ini. Nah, oh iya, firman Tuhan itu mengatakan jangan mencobai Tuhan. Oh iya, firman Tuhan itu juga mengatakan hanya Tuhanlah yang engkau sembah. Kita tidak bisa, anak-anak tidak boleh
eh, percaya, mungkin ada teman, ada orang lain yang merayu kita, kamu kalau mau bisa pintar misalnya, kamu kalau mau bisa nilainya bagus-bagus, ini ada orang yang bisa membuat kamu pintar dengan sesuatu hal, dengan magic. Kamu bawa ini, nanti kamu, waduh, kalau ulangan bisa dapat 100, misalnya seperti itu. Nah, itu kan berarti godaan iblis. Ya, anak-anakku, sebagai penutup, saya mengajak anak-anak untuk bersama-sama menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang datang dari Allah, firman yang kudus, ya dan amin. Sehingga ketika kita senantiasa ada di dalam firman Allah, maka kita akan terbentengi dari kuasa si jahat. Kemudian kita harus selalu mengingat, coba kalian nanti tuliskan ayat hafalan firman Tuhan, ya, ayat hafalan firman Tuhan. Coba ini Anda, anak-anakku, renungkan di ayat Yohanes 15 ayat 7, nanti dihafalkan di rumah. Kemudian Yakobus 1 ayat 21. Saya ulangi lagi, Yohanes 15 ayat 7, kemudian Yakobus 1 ayat 21. Coba saya akan bacakan di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 itu demikian bunyinya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu yang Yohanes 15 ayat 7. Kemudian Yakobus 1 ayat 21. Nah, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang terakhir, selain kita juga selalu mengingat akan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang terakhir kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan, supaya Tuhan juga menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Dengan eling pangandikaning Allah, ingat akan firman Tuhan, dan kita bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kuasa Tuhan itu luar biasa. Kita akan bisa mengendalikan dari kuasa si jahat. Kita akan menepis dari kuasa si jahat dalam bentuk apapun. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk kuat menolak ajakan iblis yang sangat jahat. Kiranya anak-anak semua dengan firman ini benar-benar anak-anakku bisa senantiasa mengingat firman Tuhan, melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tetap kuat di dalam menghadapi segala masalah apapun, termasuk dalam situasi kondisi yang ada pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan. Nah, apa nih yang kamu dapat dari firman tadi, Ca? Nah, yang aku dapetin itu, jadi di mana manusia tidak bisa hidup karena roti saja, melainkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Nah, kira-kira kesulitan apa sih yang sekarang kalian lagi hadapi? Meskipun kita hidup di dalam kesulitan, kita harus menanggapinya dengan membaca firman Tuhan. Nah, benar banget tuh. Yuk sama-sama sekarang kita pujikan, baca kitab suci dengan bangkit berdiri.
doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teman-teman, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya ada firman Tuhan yang dilandasi untuk kita memberikan persembahan, yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Anak-anak, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ada minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara yang sekarang masih dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk kita berinteraksi secara langsung kepada teman-teman kami. Tuhan tolong kiranya masalah ini dapat terselesaikan secara cepat dan tidak ada masalah-masalah lagi yang akan datang. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW. Kiranya Engkau, Tuhan, berkati pelayanannya dan berbagai teman-teman atau pelayan-pelayan yang ikut serta untuk
mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan tolong sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk setiap studi kami, dari TK maupun perguruan tinggi. Tuhan, kami percaya Engkau yang menolong setiap studi kami, Tuhan. Engkau berkati setiap pembelajaran online kami, Tuhan, dan kami tahu nggak mungkin kami bisa berinteraksi untuk sekolah online offline ya Tuhan, tapi Engkau tolong kami dalam setiap pelajaran-pelajaran kami yang kami lakukan secara online, Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap kami agar kami memiliki semangat untuk belajar meskipun di rumah saja ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan dari sedikit yang kami punya, Tuhan. Kiranya persembahan tadi dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi maupun tidak memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Anak-anakku, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan dan kita lakukan sambil berdiri. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Ibadah remaja pada minggu ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.